Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Oke, dipimpin oleh satu orang yang dimana satu orang ini yang pertama kali masuk Zoom atau siswa yang paling rajin pada kelas ini. Yang tadi masuk pertama itu yang Ustadz lihat itu ada Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu untuk memimpin doa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ustadz mau mengobrol dulu sedikit tentang kesehatan kalian. Dia apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana orang tua di rumah? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Oh, kenapa Mas Ferdi? Oh, ada yang sakit. Innalillahi. Semoga cepat disembuhkan ya Mas Ferdi, dan jangan lupa diobati juga keluarganya dan diingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan karena COVID semakin hari semakin meningkat. Tambah lagi sekarang adanya aturan PPKM. Nah, di mana itu untuk menurunkan peningkatan COVID seperti itu. Oke, selanjutnya Ustadz mau tanya nih, di sini pada hari ini siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini? Mas Alif, kenapa Mas Alif? Oh alah, Mas Alif sakit. Iya. Oke. Syukurlah kalau ada laporan, karena ya sangat berdampak sekali kehadiran tersebut, dan untuk itu kita doakan ya teman belajar kita Mas Alif, semoga penyakitnya bisa diangkat secepat mungkin oleh Allah SWT dan disembuhkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan terus kepada adik-adik sekalian untuk terus semangat belajar. Walaupun dalam keadaan online, kita harus tetap semangat. Walaupun belajar daring, belajar di rumah, kita harus terus semangat demi menggapai apa yang telah kita inginkan. Demi membahagiakan orang tua, kita harus terus semangat. Dan mungkin insya Allah, dan kita harus terus berdoa kepada Allah agar permasalahan di negeri kita cepat selesai dan kita cepat-cepat bisa dipertemukan di sekolah secara langsung, tidak tatap muka jarak jauh, tapi belajar tatap muka secara langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya kalian harus tetap semangat, jangan sampai kalian bosan belajar di rumah saja, tapi kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini Ustadz akan pada pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai teks argumentasi, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks-teks yang lainnya. Sekarang kita berhenti atau kita akan menjelaskan mengenai teks argumentasi. Oke. Dan nanti ada beberapa tugas yang akan Ustadz berikan, di mana tugasnya itu ada yang berkelompok dan juga ada yang tidak berkelompok atau individu. Namun sebelum kita melanjutkan materi atau sebelum kita mengisi atau menghadapi soal-soal tersebut, Ustadz akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada hari ini, yaitu mengenai materi argumentasi, teks argumentasi. Dan semoga dan silahkan adik-adik sekalian untuk memperhatikan secara teliti apa yang Ustadz jelaskan. Oke, Ustadz siapkan dulu dan silahkan diperhatikan.
Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi teks argumentasi. Apa saja sih, apa itu teks argumentasi dan apakah jenis-jenisnya ada? Baik, kita simak sama-sama. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu teks argumentasi. Coba di sini siapa yang tahu atau siapa yang pernah dengar apa itu teks argumentasi? Apa? Belum sama sekali. Oke, baik. Ustadz akan kasih tahu apa itu teks argumentasi. Jadi teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Seperti itu. Jadi teks argumentasi itu lebih bacaan atau membuat paragraf yang dimana paragraf itu dikembangkan, yang tujuannya itu untuk menyampaikan atau meyakinkan atau membujuk para pembaca agar pembaca itu sepemikiran dengan si penulis atau dengan apa yang penulis tulis gitu, seperti itu. Atau menurut istilah lain atau menurut arti lain, teks argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan atau ide pribadi penulis. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat teks argumentasi? Nah, ini harus kita tahu karena ini penting untuk kita menulis atau membuat cerita, membuat cerpen atau yang lainnya. Ini sangat penting. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu struktur teks argumentasi. Paragraf argumentasi atau teks argumentasi memiliki 3 struktur. Yang paling utama yang harus ada. Struktur yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Yang kedua ada tubuh argumen dan yang ketiga ada kesimpulan. Jadi dibuka dulu, ada isinya dan ada penutupnya yaitu dengan kesimpulan, seperti itu. Nah, ini misalkan ada pendahuluan, ada tubuh argumen atau isi dan ada juga kesimpulan seperti ini. Selanjutnya kita cari tahu apa itu pendahuluan. Jadi pendahuluan atau struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Kenapa harus dibuat menarik? Karena pendahuluan itu ada di paling utama. Kalau misalkan di utama itu kita tidak bisa menarik si pembaca, maka si pembaca itu akan merasa bosan. Karena di awalnya juga udah terasa tidak menarik, seperti itu. Jadi pendahuluan itu harus dibuat secara menarik, secara bisa menarik semenarik mungkin lah istilahnya, agar si pembaca itu bisa oh iya ini sangat menarik bukunya. Nah, pasti akan dilanjutkan membacanya, seperti itu. Struktur yang kedua yaitu ada tubuh argumen. Pada bagian tubuh argumen ini, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan sebaiknya disampaikan harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikir yang logis sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar gitu. Jadi tubuh argumen itu adalah isi atau kelanjutan dari pendahuluan, di mana yang telah disebutkan dalam pendahuluan harus dijabarkan, harus diungkap, istilahnya diungkap pada bagian tubuh argumen ini. Dan dan harus diungkap dengan benar-benar ungkap secara fakta, secara logis, secara data, itu harus diungkap secara benar-benar gitu. Agar tubuh argumen dengan pendahuluan itu bisa sejalan istilahnya itu. Jangan sampai kita membuat tulisan atau membuat gagasan pendahuluan dengan tubuh argumen itu sangat tidak sejalan. Itu sangat salah.
Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan atau ringkasan tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis, mencakup keseluruhan isi dari bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari seluruh bagian. Jadi kesimpulan itu adalah rangkuman atau ringkasan dari pendahuluan dan tubuh argumen seperti itu. Dan ini sangat penting juga untuk memberikan rangkuman atau memberikan kesimpulan kepada para pembaca agar pembaca itu iya ya ini yang pentingnya ini. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada kesimpulan, maka tidak ada yang bisa didapat oleh para pembaca seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks argumentasi. Apa saja ciri-ciri teks argumentasi? Yang pertama yaitu memuat ide, gagasan, pandangan atau pendapat penulis. Yang kedua ada disertai alasan logis, data dan fakta. Yang ketiga ada disampaikan secara analisis dan analogi, dan yang keempat adalah berakhir dengan kesimpulan. Seperti itu. Berarti kalau membuat gagasan tanpa adanya ciri-ciri tersebut bukan teks argumentasi. Misalnya tidak dimuat dengan ide, dengan gagasan, maka bukan argumentasi. Gitu. Yang selanjutnya itu ada contoh teks argumentasi. Apa saja teks argumentasi? Oke, Ustadz akan tampilkan dan silakan kepada adik-adik sekalian untuk membaca contoh teks argumentasi dan bedakan dengan teks yang lainnya. Oke, berdasarkan cara pengembangan topik utama, teks argumentasi atau paragraf argumentasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada paragraf argumentasi sebab akibat dan paragraf argumentasi akibat dan sebab. Paragraf argumentasi sebab akibat diawali dengan pendapat yang menjadi sebab atau alasan dari suatu topik atau permasalahan. Kemudian paragraf dikembangkan dan mengarah ke kesimpulan yang umum yang merupakan akibat dari sebab pada bagian awal. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, dari diawali dengan sebab dan diakhiri di kesimpulan itu dengan akibat. Seperti itu. Yang selanjutnya ada paragraf argumentasi akibat dan sebab. Ini kebalikan dari sebab akibat yang telah dibahas sebelumnya. Pola pada paragraf argumentasi akibat sebab diawali dengan akibat atau dampak, yang itu berupa ulasan ide, gagasan, pendapat, dan pada bagian akhir memuat sebab dari suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Silakan dibaca. Oke, selanjutnya silakan dibaca. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Ustadz berikan penjelasan mengenai teks argumentasi. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke ruang Zoom seperti biasanya. Kita akan sedikit mengulas kembali materi-materi, atau kita akan mengulas kembali di mana mungkin ada siswa yang belum paham mengenai teks argumentasi. Oke, Ustadz tutup ya. Kita akan balik lagi nanti. Oke. Gimana? Sudah mengerti apa itu teks argumentasi? Oh, alhamdulillah. Oke, kalau memang sudah mengerti, Ustadz akan kirim beberapa soal di grup Classroom, di grup Classroom. Kalau tidak ada, mungkin Ustadz akan kirim di grup WA. Dan silahkan untuk mengerjakan. Oke, namun ya karena waktu mungkin sudah mau habis, maka untuk itu Ustadz akan tutup. Tapi Ustadz akan ngecek dulu pemahaman kalian mengenai teks argumentasi. Oke, Ustadz mau bertanya ke Mas Wahyu. Jangan Mas Wahyu, bosan. Mas Handa. Oke, Mas Handa silahkan sebutkan apa itu teks argumentasi. Oh iya benar, tepat sekali Mas Handa. Barakallah, Masya Allah, sangat pintar sekali Mas Handa ini. Oke, terima kasih Mas Handa, semoga ilmunya bermanfaat Mas Handa ini ya. Selanjutnya Ustadz mau bertanya lagi nih, sekali lagi. Tentang struktur teks argumentasi. Ada berapa dan sebutkan satu-satu.
Silakan Mas Sudarjat. Oke, silakan Mas Sudarjat dijawab pertanyaannya. Pintar sekali Mas Sudarjat. Mas Sudarjatnya sangat cerdas sekali ya. Sangat memperhatikan sekali tadi, mungkin udah diperhatikan dengan teliti, jadi bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Oke, Ustadz simpulkan mungkin semuanya udah paham mengenai tes argumentasi, dan mungkin nanti silahkan dikerjakan tugas-tugas yang telah Ustadz berikan, dan Ustadz sudah bagi kelompoknya. Nanti Ustadz kirim di Google Classroom dan di grup WA. Jadi silahkan dibuka ya, dan jangan lupa untuk bertanya mengenai materi yang belum diketahui itu ya. Oke, untuk itu Ustadz cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan dipimpin oleh Mas Wahyu lagi sebelum kita pulang atau kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Wahyu untuk memimpin doa. Alhamdulillah, mungkin sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.